Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 pedagogi akan memaparkan materi mengenai pengertian, fungsi, dan penggunaan kewibawaan dalam pendidikan. Sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang mana terdiri dari saya sendiri, Rafika Firnanda dengan NIM 22005031 sebagai moderator. Selanjutnya ada Serina Siregar dengan NIM 22005037 sebagai presentator pertama. Dan yang terakhir ada Widya Febriani dengan NIM 22005042 sebagai presentator kedua. Langsung saja masuk kepada pemateri yang pertama, kepada Serina Siregar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewibawaan atau gezak. Kewibawaan gezak dalam pendidikan. Kewibawaan merupakan suatu syarat mutlak pendidik di dalam dunia pendidikan. Karena dengan adanya kewibawaan pendidik, anak didik dengan sadar mengikuti kewibawaannya, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah dirinya. Dengan kata lain, kewibawaan termasuk dalam macam alat pendidikan yang dapat mempengaruhi anak didik dalam belajarnya. Seorang pendidik sepatutnya bisa menggunakan kewibawaannya dalam menolong dan memimpin si anak yang dididik ke arah kedewasaannya. Oleh karena itu, kewibawaan merupakan suatu syarat mutlak pendidik di dalam dunia pendidikan. Maka dalam kesempatan kali ini akan dipaparkan tentang pengertian perbedaan pendidik serta fungsi kewibawaan. Yang pertama yaitu pengertian kewibawaan atau gezak. Kewibawaan atau gezak menurut etimologi berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain berarti mempunyai kewibawaan atau gezak terhadap orang lain. Sedangkan kewibawaan menurut terminologi ialah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari orang lain. Kewibawaan atau gezak itu ada pada orang dewasa, terutama pada orang tua. Dapat kita katakan bahwa kewibawaan yang ada pada orang tua, ayah, dan ibu itu adalah asli. Yang kedua yaitu perbedaan antara kewibawaan orang tua dan guru, pendidik atau pendidik-pendidik lainnya terhadap anak-anak didiknya. Yang pertama yaitu orang tua atau ayah dan ibu. Orang tua adalah pendidik yang terutama dan yang sudah semestinya. Mereka pendidik yang asli, yang menerima tugas dari kodrat dari Tuhan untuk mendidik anaknya. Motivasi pengabdian orang tua ini semata-mata demi cinta kasih yang kodrati. Di dalam suasana cinta dan kemesraan inilah proses pendidikan berlangsung seumur anak itu dalam tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, sudah semestinya mereka mempunyai kewibawaan terhadap anak-anaknya. Adapun kewajiban orang tua memiliki dua sifat. Yang pertama, kewibawaan pendidikan dan kewibawaan keluarga. Yang kedua yaitu guru atau pendidik-pendidik lainnya. Guru-guru sebagai pendidik dengan wibawanya dalam pergaulan membawa murid sebagai anak didik ke arah kedewasaannya. Guru atau pendidik-pendidik lainnya menerima jabatannya sebagai pendidik bukan dari kodrat dari Tuhan, melainkan dari pemerintah. Ia ditunjuk, ditetapkan, dan diberikan kekuasaan sebagai pendidik oleh negara atau masyarakat. Maka dari itu kewibawaan jabatan juga memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu kewibawaan pendidikan dan kewibawaan pemerintahan. Yang ketiga yaitu fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Tidak setiap macam tunduk atau menurut terhadap orang lain dapat dikatakan atau tunduk terhadap wibawa pendidikan. Bagaimana sikap anak terhadap kewibawaan pendidik dalam hal ini atau Legefeld menjelaskan. Yang pertama itu sikap menurut atau mengikuti Volgen, yaitu mengakui kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan atau takut, jadi bukan tunduk atau menurut yang sebenarnya. Yang kedua yaitu sikap tunduk atau patuh atau Gehoorzamen, yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaannya, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah dirinya dan dirinya merasa terikat untuk memenuhi pemerintah. Itu dalam hal terakhir inilah tampak fungsi wibawa pendidikan, yaitu membawa si anak ke arah pertumbuhannya yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya juga. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Serena yang telah menjelaskan mengenai pengertian perbedaan antara kewibawaan orang tua dan guru dan juga fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengguna kewibawaan. Pendidik menggunakan kewibawaannya. Penggunaan kewibawaan pada pendidik harus berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pendidik hendaklah mengabdi kepada pertumbuhan anak yang belum selesai perkembangannya. Dengan kebijaksanaan pendidik, hendaklah anak dibawa ke arah kesanggupan memakai tenaganya dan pembawaannya yang tepat. Jadi, wibawa pendidikan itu bukan bertugas memerintah, melainkan mengamati serta memperhatikan dan menyesuaikannya pada perkembangan dan kepribadian masing-masing anak. Yang kedua, pendidik hendaklah memberikan kesempatan kepada anak untuk bertindak atas inisiatif tersendiri. Kesempatan atau keleluasan itu hendaklah makin lama makin diperluas sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak. Jadi, dengan wibawa itu hendaklah pendidik berangsur-angsur mengundurkan diri sehingga akhirnya tidak diperlukan lagi. Yang ketiga, pendidik hendaknya menjalankan kewajibannya itu atas dasar cinta bermaksud hendak berbuat sesuatu untuk kepentingan si anak. Jadi, bukannya memerintah atau melarang untuk kepentingan sendiri. Cinta itu perlu bagi pekerja mendidik, sebab dari cinta atau kasih sayang itulah timbul kesanggupan selalu bersedia berkorban untuk sang anak, selalu memperhatikan kebahagiaan anak yang sejati. Selanjutnya, kewibawaan dalam masyarakat orang dewasa dan dalam pendidikan. Yang pertama, kewibawaan dalam masyarakat orang dewasa. Yang pertama, dalam masyarakat orang dewasa harus ada wibawa supaya dapat tercapai maksud masyarakat itu, yaitu kesejahteraan umum. Yang kedua, masyarakat orang dewasa menurut atau patuh kepada pendukung-pendukung kekuasaan pemerintah itu, bukan karena orang-orang itu telah mendapat pengangkatannya untuk menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, sebaliknya. Pemerintah meminta kita semua menaati segala peraturannya. Bagaimana batin kita atau masing-masing orang yang sebenarnya setuju atau tidak, mengkritik atau tidak, pemerintah tidak mengindahkannya asal kita taat kepada apa yang diperintah. Yang keempat, kewibawaan dan pelaksanaan kewibawaan dalam masyarakat orang dewasa tidak menjadi berkurang, tetapi tetap stabil karena tujuannya ialah hendak mengatur perputaran masyarakat yang baik. Yang kedua, kewibawaan dalam pendidik. Pertama, dalam pendidik harus ada wibawa, supaya dengan wibawa itu pendidik hendak membawa si anak agar anak dapat mengetahui, memiliki, dan hidup sesuai dengan norma-norma hidup. Yang kedua, pelaksanaan kewibawaan dalam pendidikan itu harus bersandar kepada perwujudan norma-norma dalam diri si pendidik sendiri. Yang ketiga, dalam pendidik pertama-tama membuat si anak dengan penuh kepercayaan, menyerahkan dirinya kepada pendidik atau orang tuanya, dan dengan demikian mencapai persesuaian batin. Yang keempat, kewibawaan dan pengawasan itu harus berangsur-angsur dikurangi sehingga kepatuhan anak terhadap pendidik harus berubah menjadi kepatuhan terhadap suara hatinya. Kewibawaan berganti dengan kebebasan. Selanjutnya, kewibawaan dan identifikasi. Syarat mutlak dalam pendidikan ialah adanya kewibawaan pada si pendidik. Tanpa kewibawaan itu, pendidikan tidak akan berhasil baik. Dalam setiap macam kewibawaan terdapatlah suatu identifikasi sebagai dasar. Artinya, dalam melakukan kewibawaan itu, si pendidik mempersatukan dirinya dengan yang dididik. Juga yang dididik mempersatukan dirinya terhadap pendidiknya. Jadi dalam ini identifikasi mengandung dua arti. Si pendidik mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan dan kebahagiaan si anak. Si anak mengidentifikasi dirinya terhadap pendidiknya. Pada anak ada dua kemungkinan cara mengidentifikasi itu. Ia dapat sama sekali melenyapkan dirinya sendiri. Ia menurut dengan sempurna, tidak menentang, perintah dan larangan dilakukan secara pasif saja. Bahayanya ya, di dalam diri anak itu
tidak tumbuh kesadaran akan norma-norma sehingga ia tidak akan mungkin sampai pada tingkatan penentuan sendiri. Karena ikatan dengan sang pemegang wibawa atau pendidik terlalu kuat erat sehingga merintangi perkembangan aku atau anak itu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Widya yang telah menjelaskan mengenai penggunaan kewibawaan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.